Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2111. Bunuh Richard lebih dulu. Faktanya, Nathan Clark berada di tempat yang berbahaya. Triparta Group Skynia. Dia bersama Lee Sonmi. Tidak ada yang menyangka akan hal ini. Setelah berputar-putar, Nathan Clark kembali dan berada di dalam departemen mereka. Meskipun Triparta Group adalah anjing dari laboratorium para dewa, tapi anjing ini sangat kuat. Mereka tidak akan tunduk begitu saja pada laboratorium para dewa. Mereka juga diam-diam mengendalikan banyak hal di laboratorium para dewa. Nathan Clark menggunakan 3 bulan ini untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang laboratorium para dewa dari Triparta Group. Dalam 3 bulan, Nathan Clark menyimpulkan banyak hal. Lapisan inti laboratorium para dewa tidak dapat diakses sama sekali dan tidak dapat dikendalikan. Tapi Nathan Clark sudah menguasai semua informasi juru bicara seperti Richard dan anggota luar inti. Tentu saja, masih ada anjing seperti Triparta Group, yang juga telah dikuasai informasinya 9 dari 10. Oke, aku pergi dulu. Setelah menguasai segalanya, Nathan Clark siap untuk pergi. Lee Sonmi bertanya dengan cemas. Mau kemana? Pergi bunuh beberapa orang, kata Nathan Clark dengan tenang. Apa sudah akan dimulai? Apa perlu bantuanku? Tidak perlu. Nathan Clark pergi. Setelah melihat nama-nama yang padat dalam daftar. Siapa yang harus dibunuh terlebih dahulu? Ini adalah sebuah pertanyaan. Tapi Nathan Clark dengan cepat mengunci sebuah nama Richard. Di antara nama-nama yang padat, yang satu ini adalah yang paling mencolok. Richard, kamu sudah lama menjadi lawanku. Bahkan ketika aku tidak mengenalmu. Kamu sudah menjadi lawanku. Sekarang aku tidak bisa mengampunimu. Mati. Karena nilai Richard bagi Nathan Clark telah berakhir. Semua kartu Richard sudah terpampang di atas meja. Diperkirakan akan sulit untuk menggali lebih banyak laboratorium para dewa melalui dia. Jadi Nathan Clark ingin membunuhnya. Nathan Clark meninggalkan Skynia dan langsung pergi ke Waregel. Menurut informasi dari Triparta Group, akhir-akhir ini Richard tidak keluar. Dia berada di laboratorium seorang diri. Meneliti eksperimen tubuh energi murni yang benar-benar bisa mendekati Ernest Suarez. Di markas rahasia Waregel, masalah terbesar saat ini adalah partikel energi super. Dalam waktu singkat kita masih belum bisa menciptakan sesuatu yang sebanding dengan penemuan Ernest Suarez. Tim eksperimen lain juga tidak bisa menemukan partikel energi super alami ini. Entah bagaimana Ernest Suarez menemukan dan mendapatkannya. Aku curiga dengan teknologi kita saat ini. Walau kita menemukan partikel energi super seperti itu, kita tidak akan dapat memperolehnya. Bahkan akan menjadi bahaya yang besar. Mendengarkan laporan dari anak buahnya, Richard mengernyit. Akhir-akhir ini tidak ada satu hal pun yang berjalan dengan mulus. Sangat sulit untuk menciptakan master yang unik. Versi rendah yang diproduksi secara massal seperti Sadie Anderson dihancurkan sepenuhnya dengan sebuah tamparan nenek buyut dari Dewan Angkasa. Kalian lanjutkan saja. Aku pulang beristirahat. Richard menaiki mobil pulang ke kediamannya. Letaknya tidak jauh dari markas. Sebuah villa rahasia. Richard adalah pria yang sangat berhati-hati. Untuk tempat tinggalnya sendiri. Tentu saja dia membuat benteng teraman. Laut, darat, dan udara dipasang sistem pertahanan terbaik. Memiliki banyak fungsi untuk melarikan diri dan jalur keselamatan yang dipasang dalam rumah maupun tempat tidur. Para penjaga di kediamannya bahkan lebih menakutkan. Tubuh energi murni yang tersisa diatur di sekelilingnya. Mengikutinya dari dekat. Richard ingin memastikan dirinya tidak celaka sedikit pun. Dia bahkan menempatkan tempat tinggalnya dalam jangkauan senjata tongkat Tuhan. Menyusun serangkaian tembok penghalang. Hanya untuk melindungi keselamatan dirinya sendiri. Sebelum tidur, Richard tak lupa memberikan beberapa instruksi. Meskipun dia yakin tidak ada yang akan menemukannya di sini. Tapi dia tetap harus memeriksa sekali lagi. Dia sangat takut mati. Sekitar pukul 10 malam, Nathan Clark datang ke daerah terpencil Waregel. Dia segera memasuki area terlarang laboratorium para dewa. Ada orang yang langsung menghentikannya. Tunjukkan kartu pengenalmu atau lakukan pemindaian pengenalan wajah. Nathan Clark tertawa. Aku datang untuk membunuh orang. Mengapa perlu kartu pengenal?
Bab 2112. Tidak ada. Aku hanya datang untuk membunuh kalian. Apa? Membunuh? Sebelum penjaga yang menghentikannya bereaksi, mereka semua sudah tumbang. Dengan satu tarikan nafas, semua penjaga di pos terdepan ini terbunuh. Titik titik titik. Begitu sabit dewa kematian diayunkan, maka tidak bisa dihentikan. Nathan Clark memulai pembantaian. Baik penjaga terbuka maupun yang bersembunyi. Semuanya menghilang satu persatu. Setelah orang-orang ini tewas, satu kabar pun tidak ada yang terkirim keluar. Tidak ada yang tahu bahwa Nathan Clark sedang mendekati markas rahasia ini. Karena tidak ada kejanggalan sama sekali. Ini adalah keuntungan dari Triparta Group. Mereka menyediakan beberapa bahan mentah atau barang eksperimen untuk laboratorium para dewa. Mereka tahu sedikit banyak situasi markas rahasia. Oleh karena itu, sangat memudahkan Nathan Clark untuk masuk. 1 jam berlalu, ratusan kilometer pertahanan luar dari markas rahasia Richard semuanya ditangani oleh Nathan Clark seorang diri. Ribuan orang mati, tetapi tidak ada gerakan sama sekali. Seluruh markas tidak ada yang mengetahuinya. Melihat markas yang sudah dekat, Nathan Clark menunjukkan tawa dingin. Richard, apa kamu akan tetap hidup malam ini? Dia ingin menghancurkan markas terlebih dahulu, lalu membunuh Richard. Nathan Clark dengan mudah memasuki markas. Tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Ketika sampai di area inti, semua orang menyadari bahwa seseorang berpakaian berbeda dari semua orang muncul. Lagi pula, semua orang di laboratorium memakai pakaian pelindung. Tapi Nathan Clark terlalu mencolok dengan menggunakan pakaian kasual. Ratusan pasang mata menatap Nathan Clark serempak. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Tiba-tiba ada yang bertanya. Tidak ada. Aku hanya datang untuk membunuh kalian. Begitu kata-kata itu jatuh, Nathan Clark langsung membunuh mereka. Segera mayat menumpuk di seluruh lantai. Duar, sembari membunuh, dia merusak segalanya. Markas laboratorium dihancurkan. Nathan Clark akhirnya datang ke ruang kontrol utama. Menyalin semua data. Kemudian menghancurkan markasnya. Duar. Seketika muncul kobaran api dari markas tersebut. Ditambah beberapa zat energi super yang ikut diledakkan bersama. Kekuatannya menakutkan. Langsung mengangkat seluruh markas rahasia ke langit. Awan jamur seketika terbentuk. Api yang mengerikan menyebar puluhan mil. Seperti hari kiamat. Laboratorium para dewa tidak merujuk pada satu tempat. Tetapi hanya sebuah nama. Mereka memiliki markas-markas seperti ini. Markas ini diberikan kepada Richard. Status Richard sangat tinggi, sehingga markas ini bisa dibilang sebagai salah satu markas inti. Ini merupakan pukulan berat. Saat markas itu diledakkan, Richard yang tidak jauh menerima berita itu. Bip bip bip, sirene melengking terdengar di seluruh villa. Richard dan semua orang terbangun. Lagi pula, sistem villa dan markas terhubung. Saat Nathan Clark menyalin data, dia sebenarnya menyalin semua data kediaman Richard. Dia segera mengirim data tersebut untuk Lee Sonmi. Di bawah kendali peretas terbaik yang diatur oleh Lee Sonmi, seluruh sistem villa segera dilumpuhkan. Sistem pertahanan termasuk laut, darat dan udara berhasil dilumpuhkan. Titik titik titik. Di villa, Richard terbangun dengan terkejut. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gawat. Ada orang yang menyusup ke markas kita dan menghancurkannya. Untuk saat ini tidak ada yang selamat di markas. Dan garis pertahanan yang tersebar ratusan mil di luar markas dan penjaga rahasia semuanya tidak terhubung. Tidak tahu apa yang terjadi. Sistem villa kita ikut dilumpuhkan. Titik titik titik. Kabar buruk datang silih berganti. Richard pucat karena ketakutan. Pucat pasti. Gawat. Kali ini masalah besar akan terjadi. Pihak lawan datang karenaku. Cepat evakuasi. Teriak Richard. Tuan Richard. Semua alat penerbangan kita lumpuh dan tidak dapat diaktifkan. Kita akan membawamu keluar. Penjaga membawa Richard pergi bersamanya. Richard ingin kabur. Tidak bisa. Sebuah suara yang familiar terdengar. Richard terkejut. Itu suara yang sangat familiar. Bahasa Neslandia. Bersambung.